Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Suci Azahra di podcast Pemuda Serjana. Nah, kali ini kita akan berbincang seputar bisnis nih bersama pemilik outlet es krim Sahabat yang terletak di Taluk Kuantan. Nah, kenalin nih pemilik outlet es krim Sahabat. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Hasbi Siddiq Arfatsyah. Ya. Saya sebagai owner ataupun pemilik es krim Sahabat. Sebelumnya saya pernah kuliah di UIN Suskaryau, tepatnya jurusan Sistem Informasi. Oh, iya. Jadi kita sama-sama kuliah di UIN nih. Iya. Buat yang belum tahu nih, apa sih es krim Sahabat itu tersendiri? Es krim Sahabat ini tuh kedai outlet yang berfokus ke es krim atau menjual es krim, begitu. Jadi es krim Sahabat ini merupakan sebuah outlet yang menjual berbagai varian es krim. Itu banyak, ada es krim rasa vanila, ada stroberi, ada coklat, ada durian, ada taro dan lainnya. Jadi di sini kita banyak ya varian es krimnya. Ada es krim cup, ada es krim cone, dan kita ada mix dengan minuman. Jadi banyak varian ada minuman. Es krim ada minumannya. Ya. Gitu. Nah, gimana kok langsung aja nih saya tanya nih, gimana sih atau kenapa bisa kepikiran gitu membuat es krim Sahabat ini? Jadi gini, pas saya kuliah dulu, sewaktu kuliah itu saya mempunyai 5-6 orang sahabat, di mana sahabat saya ini mempunyai domisili yang berbeda-beda. Di mana saya di Taluk Kuantan, ada juga yang di Duri, ada juga yang di Rohil, ada juga yang di Kampar, dan ada juga yang di Pekanbaru. Nah, seketika kami sudah wisuda, kami mempunyai planning ke depannya untuk membuat sebuah kafe. Yang berplanning ini mungkin bertiga. Jadi saya, terus Bayu dan Egi. Yang mempunyai jiwa bisnis gitu lah ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi kami bertiga rencana membuat sebuah kafe. Namun karena dengan kesibukan masing-masing, kafe tersebut nggak jadi. Tertunda lah. Karena di sini udah bekerja, yang ini mungkin ya. Jadi kami udah bekerja masing-masing. Egi udah di Kalimantan, Bayu udah di Inhil. Nah, setelah berpisah udah 1 tahun bekerja. Si Bayu memulai bisnisnya terlebih dahulu. Dia buka kafe, lebih tepatnya buka kedai atau outlet. Tapi konsepnya masih sama. Planning pertama itu membuat es krim. Dia buka outlet es krim di Kuala Eno. Jadi ia membuat duluan lah ya daripada. Jadi dia duluan buat bisnisnya. Jadi udah 1 tahun gitu. Udah 1 tahun. Kebetulan saya udah bekerja juga di sekolah sebagai operator. Nah, ini setelah 2 tahun bekerja. Jadi udah 2 tahun nih saya bekerja. Jadi baru saya kepikiran untuk memulai. Pertamanya saya mau membuat usaha bukan es krim. Jadi awal mulanya? Saya kepikiran untuk membuat fried chicken. Awal mulanya kepikiran membuat fried chicken. Karena saya lihat fried chicken di Kota Baru itu ada. Cuman nggak menarik. Jadi kurang menarik. Jadi saya mempunyai plan mau membuat seperti konsepnya seperti KFC. Jadi saya membuat tiruan KFC lah ya. Versi kalau rencanain dulu buatnya HFC, Hasbi Fried Chicken. Oke. Jadi nggak kesampaian karena saya pun curhat sama orang tua. Cerita sama orang tua. Orang tua pun mendukung awalnya buat ini Fried Chicken. Terus saya konfirmasi sama si sahabat saya yang di Inhil, yang di Kuala Eno, Bayu tadi kan. Jadi dia cerita, dia nyarankan nggak usah buat fried chicken. Dia nyarankan buat es krim aja kan.
buat es krim kayak dia tadi lah ya. Karena dia lihat prospek kedepannya lebih bagus. Menurut dia mungkin sangat kayaknya bagus lah gitu. Bagus kalau untuk es krim, karena di samping itu es krim ini nggak basi. Jadi makanya bisa tahan lama es krim ini. Jadi si Bayu tadi menyarankan Pak Asbi sendiri buatlah ke outlet es krim juga seperti dia begitu. Ya, dia sarankan untuk buat outlet es krim. Tapi saya kepikiran ini bakalan maju nggak ya, jalan ya di kampung saya. Berarti soalnya ragu-ragu gitu. Karena es krim ini udah banyak yang jual kan. Iya sih, apalagi di kedai-kedai kan. Apalagi sekarang yang es krim yang viral itu apa? Es krim ice. Ya. Banyak di kedai-kedai, rata-rata di setiap kedai ada lah ya. Jadi ragu akan memulai awalnya. Gitu. Jadi gimana nih sampai bisa berdirinya gitu? Kok bisa niat yang udah tekad gitu? Jadi saya yakinkan diri saya terlebih dahulu. Ini saya minta petunjuk sama Allah dan juga minta dukungannya sama orang tua. Dan orang tua udah dukung, maka itu langsung saya laksanakan, langsung eksekusi. Saya beli ini bahan bangunan, saya cari tukang, langsung lah kita buat. Jadi langsung teralihkan fried chicken tadi ke es krim lah ya? Ya betul. Sebelumnya saya koordinasikan dulu sama sahabat saya gimana bentuk desain bentuk outlet yang akan dibuat. Jadi si Bayu tadi juga ikut membantu lah dalam membangun lah ya. Sangat membantu. Sangat membantu. Oke. Udah berapa bulan nih Pak Asbi? Masuk 3 bulan. Udah jalan 3 bulan. Gimana nih perubahan semenjak udah ada es krim sahabat sendiri kepada diri Pak Asbi sendiri? Perubahan terhadap diri saya. Oke. Mungkin lebih tepatnya tambah lebih sibuk. Tambah lebih sibuk pastinya. Karena saya juga bekerja di sekolah operator, ditambah lagi dengan ini es krim. Ditambah lagi saya punya ini bisnis paket. Jadi sibuk lah ya, ada operator, paket tadi dengan ini bisa dikatakan lah ya. Kalau kewalahan enggak, cuman lebih tepatnya sibuk. Gitu. Gimana Pak Asbi bisa membagi waktu? Kan membagi waktu. Sekolah lagi gitu. Kebetulan saya punya adik. Jadi adik saya ini sangat berperan penting di outlet saya. Dialah yang membantu lah ya. Mungkin kalau nggak ada dia, mungkin saya bisa dikatakan kewalahan. Cuman alhamdulillah lah ya. Iya. Jadi dari udah 3 bulan begitu, hasilnya gimana, memuaskan kah atau rupanya malah rugi atau gimana sih gitu? Sebetulnya ini di luar ekspektasi, karena saya nggak beranggapan bakal seviral ini. Karena awal mulanya es krim ini hari pertama itu saya sempat ragu, karena kami bukanya itu sekitaran udah siang. Saya kira awal mula bukanya nih. Saya kira bukanya itu harus pagi kan. Saya buka itu jam 1 atau sekitar jam 2 lah. Jam 2 itu kurang inilah. Rasa saya itu masih kurang. Kalau untuk opening itu kayaknya nggak meledak. Tapi untuk hari kedua, hari ketiga sampai hari seminggu ke depan itu saya terkejut. Karena itu di luar ekspektasi saya. Berarti ramai lah ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu, viral lah. Terakhir nih Pak Asbi, pertanyaan terakhir lah ya untuk para pendengar atau siapapun di luar sana yang ingin memulai bisnis seperti Pak Asbi. Adakah trik dan tips untuk mereka gitu? Oke, mungkin sedikit tips and trick untuk membangun sebuah bisnis yang mana kita sebenarnya nggak perlu banyak modal ya. Yang penting yaitu yang pertama itu adanya niat. Niat nih awal mula. Niat dan kemauan. Jadi yang kedua? Yang kedua itu dukungan orang tua ataupun dukungan kerabat, sanak famili. Itu yang paling sangat berpengaruh bagi saya. Karena kalau tidak ada dukungan tapi ada niat, itu ibaratnya kosong aja gitu. Bukan kosong.
Jadi apa bro? Ibaratnya payah, Susah lah ya. susah kalau nggak dapat restu orang tua, bahkan sulit ke depannya. Apalagi kita ini kan buat bisnis kan, nggak mungkin nggak minta restu dulu. Yang pertama tadi niat, yang kedua ada dukungan orang tua, yang terakhir ada? Yang terakhir yaitu ada eksekusinya lah. Eksekusi juga, tapi modal dengan juga diiringi dengan modal. Nah, itu yang paling penting sih. Sebenarnya nggak mesti ada modal banyak, cuman yang tadi, yang kembali yang ke pertama yang niatnya. Kalau ada niat pasti ada jalannya gitu ya. Sebenarnya nggak mesti ada modal. Contoh kayak kita bisa online shop, reseller, itu nggak harus ada modal. Nggak perlu, bisa juga tanpa modal. Udah segitu aja. Oke, terserah. Tipsnya. Yang terakhir, boleh nggak sih kami tahu dalam 3 bulan tuh Bapak Hasbi sendiri tuh udah mendapatkan omset berapa? Untuk 3 bulan jalan ya. Kayaknya nggak bisa saya sampaikan, itu rahasia pribadi, rahasia dapur. Ya guys. Oh iya. Mungkin lain kali ya di podcast selanjutnya mungkin bisa disampaikan. Pak Hasbi, ada nggak sih kepikiran gitu untuk menambah jaringan atau memperluas secepatnya gitu, mau membuat cabang? Untuk membuka kayak seperti franchise kah gitu? Boleh, bisa jadi. Itu pasti ada, karena kita bertahap perlahan-lahan. Jadi saya selesaikan yang ini dulu. Kalau udah stabil atau apa nanti baru saya bisa lanjut kepikiran untuk buka cabang di tempat yang lain. Boleh. Nah guys, udah itu aja perbincangan kita tentang bisnis. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut kepada Pak Hasbi, bisa dihubungi melalui Instagram. Saya akan letak Instagramnya di bawah ini, dan juga Instagram es krimnya di bawah ini. Oke guys, nah sekian dari saya Suci Azhara. Saya Hasbi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.